anak ini kan selain ini alat apa namanya, memperkenalkan alat dan menggunakan alat yang ada, tapi kan dia juga harus mengetahui alat-alat yang model baru. Betul. Nah, itu diajarin. Harus mempersiapkan. Saya mencoba buat masuk Pak. Jadi peralatan yang saya punya biasanya suka saya bawa Pak. Nanti kita perkenalkan gitu. Dan kita juga memang waktu itu pertama kali saya kesini tuh memang ada event ya Pak sama Honda ya Pak, sama Honda kebetulan saya juga memang masuk ke Honda itu ke sekolah-sekolah itu namanya apa ya, saya jadi lupa nih. School of Joy. Nah, School of Joy itu yang dibuat oleh Honda. Kebetulan saya masuk di situ, ada beberapa bidang Pak yang Honda bawa gitu untuk pembelajaran dari mulai musik, terus broadcasting, terus sama fotografi. Nah, fotografi sama editing. Nah, kebetulan saya yang mengisi di bidang fotografinya. Nah, dari situ kita berkolaborasi Pak untuk memajukan teman-teman sekolah supaya melek. Memang rata-rata tidak hanya SMK Pak. Jadi di situ saya coba masuk, dan di situ juga biasanya saya membawa beberapa peralatan yang memang digunakan oleh studio kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya hari ini berada di SMK Negeri 7 Kota Serang. Ingin mengetahui atau ingin melihat-lihat nih berkaitan dengan studio Teaching Factory ya, SMK Negeri 7 yang akan digunakan atau menjadi sebuah alat atau mungkin bahan atau mungkin alat praktek mungkin lebih tepatnya untuk para siswa SMK Negeri 7. Tadi obrolan di ruangan saya Pak. Jadi ternyata ada pasar yang unik yang tercipta baru di tengah pandemi ini. Iya. Kalau orang lain hajatan dibatasi jumlahnya, ternyata Pak Febri ini punya. Saya membuka lagi Pak yang baru Pak. Apa itu? Bayi yang baru lahir itu ternyata jadi pasar khusus. Pasar khusus. Akhirnya saya itu makanya ada kesulitan, timbul ada kemudahan di dalam kesulitan. Nah, inilah yang mungkin kreatif dan karakter. Nah, itu karakter itulah yang harus dibangun oleh kita terhadap generasi berikut kan gitu kan. Karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Ya, harus berputar lagi Pak. Apalagi yang harus kita. Namanya pengusaha gitu Pak. Makanya berpikirnya, kalau saya dulu gini Pak. Saya memang menjadi seorang fotografer. Saya mau menjadi seorang fotografer profesional. Tapi balik lagi Pak, ranahnya mau jadi fotografer doang atau memang kita mau berbisnis? Dalam diri saya memang tanamkan Pak. Saya pengen punya perusahaan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Otomatis yang saya pelajari semua Pak, bukan fotografinya aja, tapi berbisnisnya ternyata gitu kan. Hingga akhirnya ke depannya kita bisa membagi tim, jadi kerja itu nggak harus ada saya aja Pak, gitu. Berarti, autopilotnya lah. Berarti gitu. Manajemen perusahaannya itu bukan hanya tukang cukur gitu ya, semua. Betul, tapi berbagi tugas. Manajemen modern juga dipakai gitu kan. Nah itu adalah sebuah pengembangan usaha kan. Mungkin dari awal semua. Semua kan? Sendiri Pak. Ya tapi makin kesini saya bagi. Artinya di sini ada penciptaan lapangan kerja, itulah yang pengentasan pengangguran, nah khususnya bagi lulusan SMK kan gitu kan. Nah ini ya mungkin bagus Pak nih. Nah, minimal kan saya pernah mengatakan bahwa kita ini semua harus menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri kita sendiri. Betul. Gitu kan. Minimal untuk diri kita sendiri. Kalau ada bisa ngerekrut yang lain 1 atau 2 orang udah nilai plusnya ya, begini kan gitu kan. Baik Pak Febri, berkaitan dengan sejarah kronologi Bapak menjadi wirausaha dari yang tadi bukan
apa tadi sekolah yang tidak nyambung kan gitu kan. Nggak nyambung dari ketidaknyambungan. Tapi saya salut nih, ini adalah masalah kreatif dan masalah karakter, ya kan? Kembali kepada sana ya. Ini selanjutnya saya ingin tahu Bapak juga membantu sekolah SMK Negeri 7 Kota Serang ini di dalam menyiapkan dan melatih barangkali ya, mendampingi melatih siswa-siswa berkaitan dengan jurusan apa tadi? Multimedia itu kan seperti apa sih? Jadi kalau kerjasamanya kita itu Pak, dari awal memang saya ini mencoba di inilah ya Pak, datang ke sini pun saya udah dikasih tanggung jawab Pak. Coba tolong diarahkan. Jadi Bapak ini sebagai mitra sebagai mitra betul. Diarahkan anak-anak yang sekolah di sini supaya sesuai multimedia ini arahnya kemana. Walaupun saya memang tidak belajar full multimedia Pak, tapi paling tidak saya mengarahkan jangan sampai multimedia yang ada di sini itu tidak sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya podcast. Udah belajar belum podcast? Sekarang zamannya streaming. Udah belajar belum? Sudah belajar belum? Sudah ada belum peralatannya? Jangan sampai ketika nanti teman-teman yang murid yang dari sini keluar, besok zamannya udah streaming menggunakan apa? Di sini baru ada mau live gitu, baru ada streamingnya. Orang udah kemana gitu kan? Orang udah kemana. Jadi paling tidak kita juga mencoba untuk bisa mengarahkan, bisa mendampingi gitu. Karena kan kalau memberikan pengajaran ya memang ada gurunya. Nah di sini juga gurunya juga teman-teman di sini ada beberapa orang yang memang mencoba untuk magang di kita. Jadi yang magang nih Pak bukan muridnya aja, tapi termasuk guru. Ya, termasuk guru memang disimpan di saya gitu. Waktu itu 1 bulan apa 2 minggu gitu Pak. Nah 2 minggu itu kita coba buat memberitahu SOP yang ada di kita, seperti apa gitu, yang ada di perusahaan kita, supaya sinkron ketika nanti mengajarkan. Jangan sampai sekarang gini Pak, ada program yang memang tahun 2020 ini bermunculan. Salah satunya mungkin Zoom juga ya Pak. Zoom. Nah, dari situ jangan sampai guru-guru di sini tidak melek. Tidak berkompeten juga untuk menggunakan program itu. Terus ada juga yang sekarang di sini udah punya Pak switcher namanya, untuk menggonta-ganti, men-switch lah istilahnya dari kamera 1 ke kamera 2 gitu. Nah, jangan sampai peralatan itu tidak digunakan dan tidak sinkron lah istilahnya. Ini ada alatnya tapi maksimal tidak digunakan bagaimana gunainnya gitu seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah menggunakan itu Pak. Tapi murid-murid di sini juga atau di ruang sendiri atau gimana? Kalau untuk studio ini kan memang dibuat untuk studio Pak. Jadi untuk studio itu bukan hanya untuk bikin podcast, bukan untuk syuting aja gitu. Tapi di sini juga kan foto dan video, multimedia itu kan istilahnya ada foto dan video. Nah, kita juga istilahnya akan membuat ini studio multifungsi lah Pak. Bisa video, bisa foto gitu. Karena peralatan yang ada di sini juga kan memang foto dan video. Betul. Satu permasalahan ya di alat peralatan. Padahal kan kalau dilihat dalam kondisi yang sekarang ini kan alat saya lihat juga tambah kelihatannya kecil tapi powerful gitu kan. Betul. Powerful. Alat-alat yang kecil-kecil matil Pak. Matil gitu kan. Nah ini kan juga berkembangnya sekarang alat kan juga menjadi bukan kendala, tantangan tersendiri barangkali. Tantangan dan pilihan Pak sebetulnya. Pilihan ya. Peralatan juga. Jadi kalau saya kan di studio mau beli alat baru itu saya pikirkan Pak. Alat baru yang saya punya ini bakal terpakai berapa lama? Nah kalau di sini nih review gitu. Nah di sini ini kan anak-anak ini akan praktek dengan alat-alat yang ada ini kira-kira gitu kan. Nah ini mungkin kira-kira berapa tahun ini? Ini mungkin kalau menurut saya karena kamera-kamera ini kan sudah terpakai dari tahun-tahun mungkin 5 tahun ke belakang saya udah pakai ini Pak.
5 tahun ke belakang saya udah pakai ini. Jadi berarti ini Pak Kepala Sekolah dari dana BOS harus ini. Harus ini harus lagi. Apa namanya update ya. Betul. Karena kalau zaman sekarang kan lebih kecil, memang lebih mahal, tapi lebih bisa digunakan kemana-mana lah Pak gitu. Terus resolusi juga Pak gitu, udah lebih tinggi lagi. Terus teknologi sekarang. Tapi anak-anak walaupun mungkin kan biasanya tanpa daun akar pun jadi, apa namanya, tanpa batang akar pun jadi gitu kan. Tidak ada rotan akar pun jadi kan gitu. Nah, anak-anak ini kan selain ini alat apa namanya, memperkenalkan alat dan menggunakan alat yang ada, tapi kan dia juga harus mengetahui alat-alat yang model baru. Betul. Nah, itu diajarin. Harus mempersiapkan. Saya mencoba buat masuk Pak. Jadi peralatan yang saya punya biasanya suka saya bawa Pak. Nanti kita perkenalkan gitu. Dan kita juga memang waktu itu pertama kali saya kesini tuh memang ada event ya Pak sama Honda ya Pak, sama Honda. Kebetulan saya juga memang masuk ke Honda itu ke sekolah-sekolah, itu namanya apa ya, saya jadi lupa nih. School of Joy. Nah, School of Joy itu yang dibuat oleh Honda. Kebetulan saya masuk di situ, ada beberapa bidang Pak yang Honda bawa gitu untuk pembelajaran, dari mulai musik, terus broadcasting, terus sama fotografi. Nah, fotografi sama editing. Nah, kebetulan saya yang mengisi di bidang fotografinya. Nah, dari situ kita berkolaborasi Pak untuk memajukan teman-teman sekolah supaya melek. Memang rata-rata tidak hanya SMK Pak. Jadi di situ saya coba masuk, dan di situ juga biasanya saya membawa beberapa peralatan yang memang digunakan oleh studio kami Pak untuk melaksanakan pekerjaannya gitu istilahnya. Nah, dari situ kita perkenalkan beberapa kamera. Memang biasanya sekolah-sekolah, saya pakainya ini, terus saya nggak bakalan bisa tuh bikin video seperti ini gitu. Nah saya tekankan tuh Pak, saya tekankan dulu pertama kali saya membuat beberapa video juga memang tidak sesuai Pak. Tidak sesuai dalam artian gini, kalau saya mau membuat seperti itu saya akal-akalin Pak. Jadi kalau dulu memang ada namanya slider, kalau beli slider tuh mahal Pak, saya belum bisa kebeli. Tapi saya membuat menggunakan besi yang ada di las Pak. Nah ini, kayak gitu. Nah kan ini ada alat yang mungkin di satu sisi di kita sudah beberapa tahun digunakan, di sisi lain berkembangnya teknologi di luar. Motivasi apa yang Bapak kasih kepada siswa ya? Sehingga dia alat itu adalah bukan satu-satunya kesuksesan gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau kita sih lebih ke menekankannya ini Pak, bakal ada waktu yang tepat Pak untuk menggunakan peralatan-peralatan itu ketika kita udah tahu dulu yang biasa dulu. Yang biasa dulu ya. Jangan sampai kalau yang biasa nggak tahu, yang biasa nggak tahu tiba-tiba dikasih yang bagus, nah pas yang bagus rusak mau gimana? Gitu. Jangan sampai, karena yang bagus kan pasti harganya fantastis gitu. Jadi belajar dulu sama yang biasa. Macam-macam harganya kan gitu. Belajar dulu sama yang biasa. Jangan terlalu mau full yang bagus banget. Nanti pas yang bagus nggak ada, yang biasa nggak bisa digunain. Gitu. Karena memang peralatan menunjang untuk kreativitas kita. Tapi sebetulnya kreativitas itu bisa dijalankan dengan sesuatu yang ada. Kalau adanya yang biasa, kreatif itu bisa muncul sebetulnya. Ya, kreatif itu kan munculnya memang ya tanpa disadari sebenarnya, ya kan? Tapi dia itu harus sering berlatih. Dari berlatih itulah muncul kreativitas. Kayak kita belajar matematika 4/4 ya pasti. Ada levelnya Pak. Ada levelnya lah istilahnya nanti. Tapi kan di balik kepastian itu kan ada ide baru, ada ide baru. Nah itu jadi perubahan itu terjadi gitu ya. Mudah-mudahan nih ya anak-anak kita ini dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi di dalam dunia revolusi industri 4.0, bukan berarti kita itu tidak bisa mempunyai peluang baru gitu kan. Sebenarnya peluang baru ini akan muncul kembali di masanya tentunya kan. Nah, mungkin ada
masa yang lalu itu ada yang hilang, ada masa ke depan itu muncul yang baru, kayak gitu kan. Nah, peluang itu pasti ada setiap generasi. Jangan ditakutin seolah-olah akan kiamat dunia gitu kan. Kiamat dunia, padahal itu tidak kiamat itu ada urusan lain lagi, takdir barangkali ya. Tapi kan kita ini berusaha berusaha bahwa kita harus hidup kan gitu kan. Nah, itu saya terima kasih nih Pak Febri, teman-teman ini bisa diedukasi, bisa ini khususnya Pak Kepala Sekolah ini dalam mengawal barangkali ya, mengawal ini adalah untuk anak-anak kita itu kesuksesan anak-anak kita. Jadi kesimpulan saya dari kita obrolan tadi sepanjang waktu tadi, intinya adalah karakter dan kreativitas gitu kan. Kedua, alat yang digunakan itu atau kompetensi, keterampilan dan pengetahuan itu adalah sebagai alat dia untuk mensukseskan diri kan gitu kan. Kalau petani itu apa namanya, golok gitu ya, paculnya tapi bagaimana menggunakan pacul sampai dia itu menghasilkan padi kan gitu kan. Nah, itulah keterampilan itu adalah paculnya kan gitu kan, pengetahuannya. Tapi karakter dan kreativitas itu adalah bagaimana cara menggunakan itu semua. Kalau itu digunakan dengan baik tentunya akan sukses. Kalau digunakan untuk yang jelek tentunya juga jelek juga kan gitu kan. Saya sedikit nambahin terkait dengan alat multimedia ini kan memang alat-alat yang sangat unik, rumit. Ya, rumit, macam-macam gitu kan. Jadi yang perlu kita tekankan itu adalah tentang karakter tadi. Menggunakan alat itu kan harus ada SOP. Ya. Jangan sampai itu tadi dia karena saking tidak tahunya hanya semangat mengambil gambar saja. Tapi hujanan dan rusak gitu kan. Seperti itulah yang perlu kita tanamkan dulu bahwa ya ini alat-alat ini mahal. Tentunya kan harus memakainya juga harus hati-hati. Harus sesuai SOP gitu kan. Itu yang justru pembelajaran buat anak-anak kita. Nah, makanya itu tadi kan kreatif itu dan karakter. Kalau ini dua ini punya si orang siapapun orangnya, itu saya rasa 80% dia sudah udah bisa dianggap itu sukses gitu kan. Kalau dua ini ada gitu kan. Nah, kan orang itu adalah suksesnya biasanya dari karakter dan kreatif gitu kan. Tapi kalau duduk aja di rumah pagi rebahan Pak, balik lagi ke rumah gitu kan. Apalagi yang namanya orang tuanya itu mungkin mampu segala macam, nggak jadi dia berkreasi karena itu mengatakan saya orang tua juga, saya mampu gitu kan. Nah, itu kan menjadi tidak kreatif. Tapi kan orang tua kita kan tidak selamanya juga mampu. Selain mampu juga kan hidupnya kan tidak selamanya juga kan gitu kan. Gitu. Mungkin itu Pak Febri, Pak Haji Subai selaku kepala sekolah di sini, sudah sangat banyak saya dikasih informasi berkaitan dengan pembelajaran di sini, apakah karakter, apakah pengetahuannya, keterampilannya, apakah kreativitasnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan SMK 7 menjadi pionir di Serang ini dan di Banten gitu kan. Amin. Dan di Banten khususnya menjadi bisa mengajak sekolah-sekolah lain, karena sekolah kita banyak sekali, bukan hanya negeri tapi swasta juga. Dan semua lulusan ini sekarang ini adalah ditunggu oleh dunia usaha. Dua dunia usaha itu, dua sasarannya, kerja atau wirausaha. Nah, itulah yang akan membuat Banten ini menjadi Banten lebih baik ke depan dari anak-anak kita itu yang ini. Jadi pemerintah pasti kayaknya dukung-dukung saja kira-kira gitu kan. Nah, kalau itu memang maksudnya positif gitu kan. Terima kasih sekali lagi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.